Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dua faktor menurut Frederick Herzberg. Herzberg menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, yaitu yang pertama faktor motivator. Itu merupakan kelompok faktor yang mendorong dan merangsang karyawannya untuk bekerja lebih baik dan produktif. Faktor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan. Faktor ini dinamakan satisfiers yang meliputi A. Prestasi atau achievements. Prestasi di sini adalah suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha, dan kesempatan. Yang B ada pengakuan atau recognition. Pengakuan di sini adalah besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atas hasil kerja. Yang C yaitu pekerjaan itu sendiri atau the work itself. Pekerjaan itu sendiri di sini maksudnya adalah berat ringannya tantangan yang dirasakan tenaga kerja dari pekerjaannya. Yang D itu tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab di sini adalah besar kecilnya yang dirasakan terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada seorang tenaga kerja. Yang E itu pengembangan potensi individu atau advancement. Pengembangan potensi individu di sini adalah besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja berpeluang maju dalam pekerjaannya seperti naik pangkat. Yang kedua ada faktor higienis atau hygiene factor. Faktor higienis di sini merupakan faktor-faktor yang menimbulkan rasa ketidakpuasan pada karyawan. Kekurangan pada faktor-faktor tersebut akan menimbulkan rasa tidak puas, tetapi bukan berarti terpenuhinya faktor tersebut akan menjamin timbulnya motivasi kerja. Faktor pemeliharaan ini meliputi hal-hal yang A ada gaji atau salaries. Gaji di sini adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai atau karyawannya. Yang B itu ada kondisi kerja atau work condition. Kondisi kerja di sini adalah semua aspek fisik kerja, psikologis kerja, dan peraturan kerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan pencapaian produktivitas kerja. Yang C ada kebijaksanaan dan administrasi perusahaan atau company policy and administration. Maksudnya adalah tingkat kesesuaian yang dirasakan tenaga kerja terhadap semua kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan. Yang D ada hubungan antar pribadi atau interpersonal relation. Maksudnya di sini abiliah tingkat kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi antar tenaga kerja lain. Yang E ada kualitas supervisi atau quality supervisor. Kualitas supervisi di sini adalah tingkat kewajaran supervisi yang dirasakan oleh tenaga kerja. Sekian. Perkenalkan, nama saya Tini Agustin dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang teori dua faktor Frederick Herzberg. Frederick Herzberg adalah salah satu psikolog klinis dan juga disebut sebagai salah satu pemikir besar di bidang manajemen dan teori motivasi. Frederick Herzberg lahir di Massachusetts pada tanggal 18 April 1923. Frederick Herzberg membagikan hasil pengamatannya tentang berbagai aspek yang ada di lingkungan kerja yang memiliki dampak sangat signifikan tentang motivasi karyawan dalam buku Motivasi untuk Bekerja pada tahun 1959. Perbandingan teori IRG, Herzberg, dan McClelland. Herzberg sebenarnya hampir sama dengan Maslow, cuma istilah tingkatannya diganti dengan hygiene dan maintenance. Dan tingkatan selanjutnya adalah motivasional. Yang tergolong motivasional adalah antara lain pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor hygiene mencakup antara lain status seseorang dalam berorganisasi, hubungan seseorang dengan atasannya, dan hubungan seseorang dengan rekan-rekannya.
Begitu juga dengan Aldefer, yang menyatakan bahwa karyawan itu akan care terhadap ekstensinya, kemudian relentless, dan yang ketiga adalah grow. Bahwasanya lebih daripada satu kebutuhan bisa dikerjakan secara bersama. Sementara orang kubu konflik melihat motivasi sebagai sesuatu yang unik. Orang punya motivasi yang berbeda-beda, seperti kata McClellan sama seperti kata McGregor yang mengatakan bahwa orang punya kecenderungan malas dan ada juga orang yang punya kecenderungan rajin. Saya Gali Purwana Sidik akan mencoba menjelaskan materi mengenai kelebihan dan kekurangan teori dua faktor Hesberg. Yang pertama, kelebihan teori dua faktor Hesberg. Kelebihan teori dua faktor Hesberg yang pertama yaitu teorinya telah dibaca secara luas dan hanya sedikit manajer yang kurang familiar dengan rekomendasi-rekomendasinya. Yang kedua, banyak penerapan dari teori Hesberg yang berhasil. Karena memang teori Hesberg itu lebih berfokus kepada keadaan karyawan sesungguhnya di lapangan. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan Hesberg banyak dikembangkan dan berhasil. Dan yang keempat, dalam teori Hesberg sangat benar-benar memperhatikan karyawan-karyawannya sehingga dapat diketahui dengan benar kondisi karyawan. Karena seperti tadi teori Hesberg ini memang berfokus kepada keadaan karyawan sesungguhnya itu di lapangan bagaimana. Selanjutnya, kekurangan teori dua faktor Hesberg. Yang pertama, prosedur yang digunakan Hesberg terbatasi oleh metodologinya. Bila semuanya berlangsung dengan baik, orang akan menganggap itu berkat diri mereka. Dan sebaliknya, apabila keadaan itu kurang baik, maka karyawan akan menyalahkan lingkungannya. Kelemahan yang kedua, keandalan metodologi Hesberg dipertanyakan karena penilai harus melakukan penafsiran, di mana penafsiran di sini terkadang bisa berbeda-beda bagaimana pandangan orang tersebut. Yang ketiga, tidak digunakannya ukuran total kepuasan apapun. Dengan kata lain, seseorang dapat tidak menyukai bagian dari pekerjaannya, masih berpikir bahwa pekerjaan itu dapat diterimanya. Yang keempat, Hesberg mengasumsikan hubungan antara kepuasan dengan produktivitas. Tetapi metodologi saat riset yang dia gunakan hanya memandang kepada kepuasan. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Oktavianingrum akan melanjutkan materi tentang penerapan teori dua faktor pada perusahaan atau organisasi. Kami mengambil contoh penerapan teori dua faktor ini pada perusahaan PT Artistika Kreasi Mandiri. PT Artistika Kreasi Mandiri merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi furniture. Lalu, bentuk penerapan yang dilakukan oleh perusahaan ini dalam memotivasi pekerjanya menggunakan teori dua faktor Hesberg, yaitu faktor motivasi. Yang pertama, prestasi. Keberhasilan seorang karyawan dapat dilihat dari prestasinya, seperti misalnya bagian produksi yang berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya, maka pimpinan akan memberikan penghargaan atau bonus kepada karyawannya yang berprestasi dengan memberikan piagam atau uang tambahan untuk membuat semangat kerja karyawannya. 2. Pengakuan. Pengakuan yang didapatkan karyawan dari perusahaan, misalnya seperti pimpinan yang secara langsung menyatakan keberhasilan yang telah mencapai target produksi, sehingga karyawan bagian produksi merasa dihargai oleh perusahaan dan karyawan didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan
yang membuat karyawan merasa aman berada di perusahaan. Yang ketiga, pekerjaan itu sendiri. Perusahaan memberikan arahan terhadap karyawan seperti standar operasional prosedur kepada karyawannya agar karyawan mengetahui pekerjaannya dan karyawan mengerti akan pentingnya pekerjaan yang dilakukannya dan juga berusaha menghindar dari kebosanan pekerjaan itu sendiri. Lalu yang keempat, tanggung jawab. Setiap karyawan diberikan tanggung jawab masing-masing atas pekerjaannya. Misalnya dengan hadir tidak pernah absen dari pekerjaan, memberikan hasil produksi yang baik sehingga perusahaan memberikan bonus sebagai umpan balik. Perusahaan juga memberikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya. Yang kelima, pengembangan potensi individu. Pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu karyawan dikirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan. Perusahaan menyelenggarakan pelatihan seperti memberikan training ISO untuk karyawannya. Selanjutnya, faktor higienis. Yang pertama, gaji. Gaji yang diberikan oleh perusahaan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan makan, tunjangan hari raya, bonus, dan premi hadir. 2. Kondisi kerja. Perusahaan memberikan fasilitas-fasilitas agar karyawan merasa nyaman bekerja di perusahaan. Salah satunya fasilitas ruangan untuk karyawan di bagian produksi yang cukup luas, adanya kantin, dan tempat ibadah yang membuat karyawan merasa nyaman. Yang ketiga, kebijaksanaan dan administrasi. Perusahaan PT Artistika Kreasi Mandiri mempunyai kebijakan yang meliputi pemberian cuti, pemberian tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan makan, dan mendapatkan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan yang membuat karyawan merasa aman. 4. Hubungan antar pribadi. Perusahaan menjalin hubungan yang baik antar sesama karyawan maupun bawahan dengan atasannya. Terjadi komunikasi seperti sikap senyum, sapa, dan salam yang diterapkan oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan mengadakan juga kegiatan seperti rekreasi bersama yang membawa keluarganya yang menimbulkan keakraban. Yang kelima, kualitas supervisi. PT Artistika Kreasi Mandiri mempunyai supervisor yang tugasnya mengawasi. Bisa seperti pengawasan dari pimpinan ke bawahannya yang berupa pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu seperti observasi dan melihat hasil laporan kerja karyawan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil observasi bahwa penerapan motivasi yang diterapkan oleh PT Artistika Kreasi Mandiri terhadap karyawannya jika ditinjau dari teori 2 faktor Herzberg sesuai dengan teori. Akan tetapi untuk higienis yaitu gaji, menurut hasil dari kuesioner, gaji selain merupakan faktor higienis bisa menjadi faktor motivasi karena dapat memotivasi karyawan bagian produksi untuk bekerja lebih giat. Metode-metode yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya pun sesuai dengan teori, yaitu mampu memotivasi karyawan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Model karakteristik pekerjaan ada 5. Yang pertama, variasi keterampilan, yaitu sejauh mana pekerjaan membutuhkan penggunaan beberapa keterampilan dan bakat yang berbeda. Misalnya, seorang manajer restoran dengan variasi keterampilan melakukan banyak tugas berbeda. Misalnya, memelihara catatan penjualan, menangani keluhan pelanggan, penjadwalan staf, mengawasi pekerjaan perbaikan, dan sejenisnya. Dan yang kedua adalah identitas tugas, adalah sejauh mana suatu pekerjaan memerlukan dilakukannya seluruh tugas dari awal untuk mengakhiri. Yang ketiga adalah signifikasi tugas, adalah jumlah dampak yang diyakini suatu pekerjaan terhadap orang lain.
Yang keempat adalah otonomi, yaitu sejauh mana karyawan memiliki kebebasan dan kebijaksanaan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan melaksanakan pekerjaan mereka sesuai keinginan. Yang kelima adalah umpan balik, yaitu sejauh mana pekerjaan memungkinkan orang-orang untuk memiliki informasi tentang efektivitas kinerja mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rawati Adila akan melanjutkan materi mengenai model karakteristik pekerjaan. Nah, model karakteristik pekerjaan menentukan bahwa ada 3 keadaan psikologis yang mempengaruhi berbagai hasil pribadi dan pekerjaan. Pertama yaitu perasaan memotivasi orang, yang kedua yaitu kualitas dari pekerjaan yang dilakukan, dan yang ketiga yaitu kepuasan dengan pekerjaan. Yang pertama yaitu menilai potensi memotivasi pekerjaan. Nah, jika seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan dan di mana pekerjaan tersebut memiliki tingkat dimensi yang tinggi, maka seseorang akan sangat termotivasi dalam pekerjaannya. Nah, untuk menilai ini terdapat kuesioner yang dikenal sebagai GDS atau Job Diagnostic Survey, yang mana dapat memprediksi tentang sejauh mana pekerjaan memotivasi orang yang melakukannya. Secara khusus, karyawan yang diberi kesempatan dipercaya untuk memilih pekerjaan yang mereka lakukan, melakukan seluruh pekerjaan, menerima instruksi tentang pekerjaan sesuai dengan arahan dari organisasi atau perusahaan, bebas mengatur jadwal pekerjaan mereka, dan menyimpan catatan produktivitas harian mereka. Mereka secara khusus mengaku bahwa melaporkan bahwa mereka lebih secara internal dan juga lebih puas atas pekerjaan mereka. Yang kedua yaitu saran untuk peningkatan potensi memotivasi pekerjaan. Karakteristik model menentukan ada beberapa cara di mana pekerjaan dapat dirancang untuk meningkatkan potensi motivasi mereka. Misalnya, dibandingkan menggunakan beberapa pekerja yang mana mereka melakukan pekerjaan secara terpisah dari keseluruhan pekerjaan, akan lebih baik jika setiap orang melakukan keseluruhan dari pekerjaan. Melakukan hal tersebut dapat memberikan lebih banyak variasi dan keterampilan dalam pekerjaan. Karakteristik pekerjaan juga menyarankan bahwa setiap pekerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga orang-orang dapat melakukan layanan. Pekerjaan dengan cara ini tidak hanya memberikan atau membantu karyawan memberikan umpan balik, tetapi juga memberikan variasi keterampilan. Sebagai contoh, yaitu berbicara dengan pelanggan sebagai tambahan memperbaiki mobil dan membangun otonomi. Implikasi lain dari model karakteristik pekerjaan adalah pekerjaan harus dirancang sedemikian rupa dan karyawan atau pekerja harus diberikan umpan balik sebanyak mungkin. Dan yang ketiga yaitu skor potensi yang memotivasi, untuk mengukur persepsi karyawan tentang pekerjaan yang mereka pada setiap dimensi inti pekerjaan diagnostik surveillance digunakan. Setiap karyawan yang telah menyelesaikan skala ini untuk pekerjaan, hal itu adalah untuk menghitung skor potensial yang memotivasi pekerjaan. Skor potensi motivasi atau NPS adalah ukuran keseluruhan potensi pekerjaan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, selain 3 aspek tersebut, terdapat desain pekerjaan atau model pengolahan informasi sosial. Model informasi sosial ini dikembangkan pada tahun 1978 oleh Salanjic dan Pepper. Menurut model informasi sosial, faktor selain dimensi inti memengaruhi bagaimana karyawan menanggapi desain pekerjaan mereka. Salanjic dan Pepper mengusulkan itu cara karyawan memandang dan menghadapi desain pekerjaan mereka dipengaruhi oleh sosial informasi dan masa lalu karyawan itu sendiri. Tersebut mengusulkan kepada karyawan agar lingkungan sosial memberikan informasi kepada karyawan mengenai aspek desain pekerjaan dan hasil pekerjaan mana yang harus mereka perhatikan dan yang mana yang harus mereka abaikan. Lingkungan sosial mengacu pada individu lain dengan siapa berhubungan dengan karyawan di tempat kerja. Model tersebut, lingkungan sosial memberi karyawan informasi tentang bagaimana mereka harus mengungkapkan pekerjaan dan hasil pekerjaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.